perjuangan melalui doa. Refleksi pagi 2548. Apa hal yang sangat penting bagi Timotius dalam ia melakukan tugasnya sebagai gembala jemaat di Efesus? Mari lihat 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara-saudara, jemaat di Efesus adalah sebuah jemaat yang belum lama berdiri dan banyak mengalami tantangan. Sebagai gembala jemaat, Timotius didorong Rasul Paulus untuk terus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Untuk itu, Timotius harus terus berdoa untuk semua orang, termasuk untuk mereka yang bermaksud jahat terhadap jemaat Tuhan. Doa memang adalah kunci dari hikmat dan kekuatan Allah. Saudara-saudara, sebagai seorang gembala jemaat, Timotius diajar untuk tidak hanya berdoa bagi diri sendiri serta mereka di kalangannya sendiri saja, melainkan ia juga perlu mendoakan mereka yang di luar jemaat, termasuk juga penyesat dan pembenci jemaat. Doa itu juga merupakan wujud kasih kepada sesama manusia dengan selalu mengingat peringatan Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, marilah kita terus bersandar pada kekuatan Allah melalui doa-doa kita. Mari kita berjuang melalui doa-doa kita. Mendoakan dan bukan membenci. Refleksi pagi 2549. Untuk siapa sajakah doa juga perlu dipanjatkan? Mari lihat 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudara, meskipun pemerintah Roma sering bertindak jahat terhadap orang percaya di masa itu, jemaat Efesus didorong oleh Rasul Paulus untuk mendoakan mereka dan bukan justru membenci. Dengan banyaknya jemaat di Efesus yang berlatar belakang Yahudi, kebencian terhadap pemerintah Roma memang telah tertanam sejak kecil. Ditambah dengan sikap pemerintah Roma yang sering bersikap jahat terhadap orang percaya, tidaklah heran kalau kebencian terhadap pemerintah Roma itu nyata-nyata ada. Saudara-saudara, bertentangan dengan sikap kebencian itu, Rasul Paulus justru mendorong jemaat Efesus untuk mendoakan pemerintah Roma supaya jemaat dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bila jemaat menaruh kebencian kepada pemerintah, maka mereka tidaklah mungkin dapat hidup tenang dan tentram, karena kebencian terhadap pemerintah itu justru akan menggerogoti hati. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan bersyukur untuk pemerintah. Tetaplah berpegang pada 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semoga anugerah dan damai sejahtera Allah terus melimpahi kita untuk kita bisa hidup saleh di hadapan-Nya.
yang berkenan kepada Allah. Refleksi pagi 2550. Mengapa orang percaya perlu berdoa untuk semua orang? Mari dengar petunjuk Rasul Paulus di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, berdoa bagi semua orang adalah hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya semua orang dapat diselamatkan melalui pengetahuan kebenaran dalam penebusan Yesus Kristus. Dengan demikian, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan siapapun mereka, termasuk mereka yang telah berlaku jahat dan tidak adil terhadap orang percaya. Saudara-saudara, keselamatan dalam Kristus bagi semua orang itu dilandasi oleh kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, yang perlu direspons dengan sikap percaya, seperti yang disampaikan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan kekal dari Allah itu akan diterima seseorang bila ia merespons panggilan keselamatan dari Allah itu melalui sikap percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa Allah mau kita berdoa untuk semua orang, supaya ada orang yang dapat percaya kepada Kristus.